Perkenalkan, nama saya Fitri Yaninur, NIM 903118061. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kelompok kami mengangkat tema yaitu migrasi. Saya akan menjelaskan apa itu definisi migrasi. Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dari suatu negara. Nah, yang kedua yaitu ada beberapa studi terkait tentang pengertian migrasi. Yang pertama yaitu menurut studi Gipti Herigianto pada tahun 2009 tentang migrasi. Beliau mengartikan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Sedangkan Lee pada 2011 dalam studinya terkait migrasi, beliau mengatakan tidak ada perbatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri. Studi yang kedua yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari suatu uni administrasi ke uni administrasi yang lain. Nah, yang ketiga yaitu menurut studi Gold dan Prothero pada tahun 1975 sampai pada tahun 1975 juga menekankan unsur perpindahan tempat tinggal. Namun menurut mereka, walaupun seseorang telah secara resmi pindah tempat, tetapi apabila ada niat sebelumnya untuk kembali ke tempat semula, maka harus dianggap sebagai mobilitas sirkular, bukan sebagai migrasi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ada dua. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong diantaranya yaitu makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu dan bahan dari pertanian. Yang kedua, menyempitnya lahan pekerjaan di tempat asal, misalkan tanah untuk pertanian di pedesaan yang makin menyempit. Yang ketiga, adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal. Yang keempat, alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Yang kelima, bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit. Nah, yang kedua, faktor penarik. Di sini faktor penarik dibagi atas 4 faktor. Yang pertama, adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Yang kedua, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Yang keempat, adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari daerah lain untuk bermukim di kota besar tersebut. Lanjutkan pembahasan tentang ukuran-ukuran migrasi. Pertama itu angka mobilitas merupakan rasio dari banyaknya penduduk yang berpindah secara lokal dalam suatu jangka waktu tertentu terhadap total jumlah penduduk. Rumusnya itu angka mobilitas sama dengan jumlah mover dibagi dengan penduduk dikali dengan 1000. Angka migrasi masuk konsep definisi angka yang menunjukkan banyaknya migrasi masuk selama 1 tahun untuk setiap 1000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah. Terdapat rumusnya itu angka migrasi masuk sama dengan jumlah migrasi masuk dibagi dengan penduduk pertengahan tahun dikali
dengan 1000. Angka migrasi bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitar atau wilayah lainnya. Selanjutnya itu semakin tinggi angka migrasi masuk, maka dari daerah tersebut semakin mempunyai daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Selanjutnya itu angka migrasi keluar. Konsep definisi angka yang menunjukkan banyaknya migrasi keluar selama 1 tahun untuk setiap 1000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah. Rumusnya itu di mana angka migrasi keluar sama dengan jumlah migrasi keluar dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal, di mana semakin tinggi angka migrasi keluar, maka daerah tersebut daya tariknya akan semakin kecil bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu angka migrasi neto. Nah, angka migrasi neto adalah selisih migran masuk dan keluar dari suatu daerah per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Maka MN sama dengan 1 kurang 0 per P dikali K. MN sama dengan angka migrasi neto. O adalah jumlah migrasi keluar atau out migration. I jumlah migrasi masuk atau in migration. P penduduk pertengahan tahun. Dan yang kedua itu angka migrasi bruto. Nah, angka migrasi bruto adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan. Maka MG sama dengan 1 tambah 0 per P1 tambah P2 dikali K. MG adalah angka migrasi bruto, P1 penduduk di tempat tujuan, P2 penduduk di tempat asal K sama dengan 1000. Selanjutnya migrasi parsial atau partial migration, yaitu jumlah migrasi ke suatu daerah dari satu daerah asal atau dari daerah asal ke satu daerah tujuan. Migrasi itu merupakan ukuran dari arus migrasi antara dua daerah asal dan tujuan. Contoh perhitungan migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, dan migrasi bruto, dan migrasi semasa hidup. Migrasi antara dua tempat, misalnya Jakarta dan Jawa Barat. Migrasi keluar dari Jakarta ke Jawa Barat tahun 1970 sebesar 26.124 jiwa. Migrasi masuk dari Jawa Barat ke Jakarta tahun 1970 adalah 49.133 jiwa. Penduduk Jakarta tahun 1970 adalah 4.350.710 jiwa. Penduduk Jawa Barat tahun 1970 adalah 21.176.248 jiwa. Angka migrasi masuk di Jakarta dari Jawa Barat tahun 1970. Adapun contohnya yaitu MI sama dengan 49.133 per 4.350.710 dikali 1000, maka 11,3 per 1000. Angka migrasi keluar di Jakarta ke Jawa Barat tahun 1970 yaitu MO sama dengan 26.124 per 4.350.710 dikali 1000. Hasilnya yaitu 6,0 per 1000. Angka migrasi neto di Jakarta terhadap Jawa Barat tahun 1970 maka MN sama dengan 49.133 dikurang 26.124 per 4.350.710 dikali 1000 yaitu 5,3 per 1000. Angka migrasi bruto di Jakarta dengan Jawa Barat MG sama dengan 49.133 ditambah 26.124
per 4.350.710 ditambah 21.176.248 dikali 100, maka hasilnya yaitu 2,9 per 1000. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu teori estimasi migrasi, di mana angka migrasi keluar pedesaan antar dua waktu pengamatan atau antar sensus dapat diestimasi melalui prosedur dasar yang mengikuti generalisasi penduduk stabil. Metode ini diperkenalkan oleh Stapp pada tahun 1989, yaitu suatu sensus yang memiliki proporsi jumlah desa yang lebih tinggi akan mempunyai pengaruh lebih besar terhadap nilai proporsi perdesaan dibandingkan dengan sensus yang memiliki proporsi jumlah desa yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan itu sendiri dikategorikan dua macam, yakni migrasi penduduk dan mobilitas penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota. Sedangkan mobilitas penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara saja atau tidak menetap. Pun beberapa faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Yang pertama, kemajuan di bidang pertanian, industrialisasi, potensi pasar, peningkatan kegiatan pelayanan, kemajuan transportasi, kemajuan pendidikan, dan tarikan sosial dan kultural. Selanjutnya yaitu transmigrasi. Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan. Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya. Adapun jenis-jenis transmigrasi, yang pertama itu sejarah transmigrasi di Indonesia. Kita perlu mengetahui bahwa transmigrasi ini kebanyakan merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan program-program pembangunan di negara ataupun karena alasan-alasan lainnya yang dianggap perlu. Yang kedua yaitu syarat-syarat transmigrasi. Yang pertama, jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain setiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah-daerah yang ditinggalkannya. Yang kedua, apabila di daerah yang ditinggalkan tersebut tekanan penduduk sudah beransur-ansur berkurang dan orang-orang yang telah ditransmigrasikan tersebut memperoleh tingkat hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga yaitu apabila antara pendatang baru atau transmigran dan juga penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi pada kebudayaan sehingga terhindar dari perasaan kesukuan di antara masing-masing kelompok masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis transmigrasi. Transmigrasi dilakukan oleh beberapa atau banyak orang dengan berbagai macam tujuan yang berbeda-beda. Adapun berbagai jenis transmigrasi, yang pertama, transmigrasi lokal, swakarya, sektoral, umum, keluarga, swakarsa atau transmigrasi spontan, dan bedol desa. Selanjutnya yaitu dampak transmigrasi, ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif, lahan kosong dapat dimanfaatkan. Yang kedua, penduduk yang ditransmigrasikan kehidupannya dapat lebih baik secara ekonomi. Ketiga, meningkatnya produksi terutama di bidang pertanian. 4, mempercepat pemerataan penduduk dan mengurangi jumlah pengangguran terutama bagi mereka yang ditransmigrasikan. Dampak negatif bagi transmigrasi. Yang pertama, transmigrasi memerlukan dana yang cukup besar sehingga banyak menghabiskan keuangan negara. Kedua, terkadang mendorong kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan para transmigran. Ketiga, adanya transmigran yang kurang sungguh-sungguh dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan transmigrasi sehingga dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia.